Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang teranggotakan Al-Azhar Firdaus dengan NPMB 1 A018127, Muhammad Sadik dengan NPMB 1 A018136, Satrio Abdul Jalil dengan NPMB 1 A018144, Rizka Saifatul Husna dengan NPMB 1 A018158, Anggi Saputra dengan NPMB 1 A018166, dan saya sendiri Risma Torometo dengan NPMB 1 A018175. Kami akan mempresentasikan mengenai naskah rancangan akademik tentang perumahan ramah lingkungan di bab kelima yang akan dimulai oleh teman saya Al-Azhar Firdaus. Kami persilakan. Bab 5. Jangkauan, arah, pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahyang tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Ramah Lingkungan tahun 2021-2031. A. Jangkauan dan arah pengaturan. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Kabupaten Kepahyang tahun 2021-2031 memiliki jangkauan berlaku selama kurun waktu 10 tahun dengan sasaran pemukiman dan perkotaan. Pengaturan ini dimaksudkan mengatur rencana pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan yang bisa menyediakan perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian dengan lingkungan pemukiman yang sehat dan bersinergi dengan perkembangan penduduk di Kabupaten Kepahyang. B. Materi yang akan diatur. 1. Ketentuan umum. Dalam suatu peraturan perundang-undangan, ketentuan umum memiliki artian yang sangat penting. Karena di dalam ketentuan umum, arah dan batas pengertian dalam materi muatan peraturan perundang-undangan memiliki artian yang selaras. Dalam suatu peraturan yang pengertiannya spesifik, maka rumusannya dapat disesuaikan dengan kondisi real dari objek yang dirumuskan dan tidak boleh mempunyai arti ganda. Ketentuan umum dalam rancangan peraturan daerah ini berisi batasan pengertian dan singkatan yang memberikan makna pada suatu istilah yang hanya berlaku pada peraturan yang bersangkutan. Artinya, pengertian tersebut tidak cocok atau pas jika diterapkan untuk peraturan yang lain, seperti pengertian daerah, pemerintah daerah, dan yang terkait dengan kelembagaan yang terlibat dalam penegakan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Ramah Lingkungan. Adapun pengertian akronim dan singkatan yang dimulai dalam ketentuan umum Raperda Aku meliputi 1. Daerah adalah Kabupaten Kepahyang. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Bupati adalah Bupati Kepahyang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahyang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perumahan ramah lingkungan Perumahan ramah lingkungan adalah konsep hunian yang mengedepankan kelestarian lingkungan dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan. Konsep ini membantu menjaga bumi dengan penggunaan energi yang efisien sehingga mengurangi pemanasan global. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling antara 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Dengan luas lantai bangunan paling sedikit 36 meter persegi dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah. 14. Rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 sampai dengan 4 kali harga jual rumah sederhana. Rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 4 kali harga jual rumah sederhana. 16. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tangga dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah
atau dalam bentuk rumah susunan antara rumah susun umum dan rumah susun komersial. 17. Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. 18. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilik tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. 19. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, perumahan, dan kawasan pemukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. 20. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran dan pendapatan dan belanja negara daerah, dan atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan maupun sumber dana lainnya. 22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi kebutuhan standar untuk tertentu kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 23. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 24. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 25. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 27. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. 28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 29. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan. 30. Wilayah perencanaan adalah bagian dari kabupaten dan atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya. Dalam hal ini, RDTR kabupaten sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan dalam RT RW kabupaten yang bersangkutan. 31. Lingkungan perumahan dan pemukiman adalah kawasan perumahan dan pemukiman yang mempunyai batas-batas dan ukuran yang jelas dengan penataan tanah dan ruang, prasarana serta sarana lingkungan yang terstruktur. 32. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 33. Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan, perumahan dan pemukiman, dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan, perumahan dan pemukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 34. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan pemukiman yang mengalami degradasi. 35. Renovasi adalah melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan pemukiman. 36. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Pada bagian C, asas, tujuan, dan ruang lingkup. Asas yang digunakan dalam rencana pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan Kabupaten Kepayang meliputi asas kemanfaatan, keadilan, dan merata, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Adapun tujuan dari perencanaan ini antara lain A. Tersedianya skenario pembangunan dan pengembangan perumahan dalam jangka waktu 10 tahun. Tersedianya stok perumahan untuk kebutuhan hunian yang layak dan ramah lingkungan dan berpengaruh positif terhadap perkembangan penduduk di Kabupaten Kepayang. C. Mewujudkan ketertiban dan penyelenggaraan perumahan ramah lingkungan. D. Tersedianya peraturan perundang-undangan
yang dibutuhkan untuk memperlancar penyelenggaraan pembangunan perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepahyang. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang profesional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pemukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi MPR. Penunjang pembangunan di bidang ekonomi sosial dan budaya. G. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan yang pertama, serta sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sidang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tabak Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kecamatan Bermani Hulu, Kabupaten Rejang Lebong. Ruang lingkup pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan meliputi A. Pembinaan, B. Tugas dan wewenang, C. Penyelenggaraan perumahan, D. Penyelenggaraan kawasan pemukiman, E. Pemeliharaan dan perbaikan, F. Penyediaan tanah, G. Pendanaan dan pembiayaan, H. Hak dan kewajiban, dan yang I. Peran serta masyarakat. Baik, D. Materi pokok. Materi pokok yang dibahas dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Ramah Lingkungan Kabupaten Kepahyang tahun 2021 meliputi A. Visi dan misi pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. Visi pembangunan dan dari pengembangan perumahan ramah lingkungan adalah terwujudnya pemukiman yang layak dan seimbang serta mendorong produktivitas bagi seluruh masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera. Misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan Misi pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan meliputi 1. Terwujudnya pemukiman yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun pedesaan. 2. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara pengembangan pemukiman dan perkotaan dan pedesaan. 3. Meningkatkan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan pemukiman. B. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. Tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepahyang adalah tersedianya kawasan pemukiman yang sehat, aman, nyaman, dan layak, serta untuk mendorong pembangunan Kabupaten Kepahyang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman. Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman meliputi 1. Menuntaskan permasalahan perumahan yang sesuai dengan kriteria standar perumahan layak huni di Kabupaten Kepahyang. 2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pemukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR. 3. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepahyang. 4. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepahyang. 5. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan. 6. Tersedianya lokasi khusus di Kabupaten Kepahyang untuk pembangunan perumahan ramah lingkungan. 7. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ke-8, menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan meliputi pertama, strategi untuk memenuhi pengembangan perumahan. 1. Kegiatan kajian tentang bantuan peningkatan perumahan swadaya. 2. Kegiatan rehabilitasi perumahan swadaya
dengan bentuk kerjasama kemitraan. 3. Kegiatan penertiban peraturan Bupati tentang pelaksanaan Perda tentang RP 3KP. 4. Kegiatan fasilitasi dan simulasi kawasan perumahan. Dan kelima, kegiatan sosialisasi kebijakan pencadangan lahan perumahan. Kedua, strategi untuk memenuhi lingkungan sehat perumahan. 1. Kegiatan sosialisasi mengenai rumah umum. 2. Kegiatan kajian tentang pembangunan rumah umum. 3. Kegiatan kajian tentang bantuan rumah umum. 4. Kegiatan bantuan stimulasi rumah umum. Ketiga, strategi untuk pemberdayaan komunitas perumahan meliputi 1. Kegiatan pengkajian tentang rumah sehat dan layak huni. 2. Kegiatan penyusunan dan pengelolaan data bas perumahan rumah tidak layak huni. 3. Kegiatan kajian tentang bantuan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru bagi MBR. 4. Kegiatan pendampingan sertifikasi hak atas tanah bagi MBR. C. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. D. Kebutuhan perumahan ramah lingkungan. E. Program penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. F. Ketentuan tentang penyelenggaraan perumahan ramah lingkungan yang sesuai dengan tata ruang. G. Kelembagaan dan H. Peran serta masyarakat. Materi muatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Payang tentang pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan meliputi bab-bab sebagai berikut. Bab 1, ketentuan umum. Bab 2, asas tujuan dan ruang lingkup. Bab 3, pembinaan. Bab 4, tugas dan wewenang pemerintah daerah. Bab 5, penyelenggaraan perumahan. Bab 6, penyelenggaraan kawasan permukiman. Bab 7, pengendalian pembangunan perumahan. Bab 8, hak dan kewajiban. Bab 9, peran serta masyarakat. Bab 10, larangan. Bab 11, sanksi administratif. Bab 12, ketentuan penyidikan. Bab 13, ketentuan pidana. Bab 14, ketentuan peralihan. Bab 15, ketentuan penutup. E. Ketentuan saksi. Sanksi terhadap perbuatan yang bersifat melanggar larangan yang sudah ditetapkan dalam Raperda Quo dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Ketentuan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang. Arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan akan dilakukan dengan pemberian sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan pembangunan, C. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, D. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan, E. Penguasaan sementara oleh pemerintah atau disegel, F. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu. G. Pembatasan kegiatan usaha. H. Pembekuan izin mendirikan bangunan. I. Pencabutan izin mendirikan bangunan. J. Pembekuan atau pencabutan surat bukti kepemilikan rumah. K. Perintah pembongkaran bangunan rumah. L. Pembekuan izin usaha. M. Pencabutan izin usaha. N. Pengawasan, O. Pembatalan izin, P. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu, Q. Pencabutan insentif, R. Pengenaan denda administratif, dan S. Penutupan lokasi. F. Ketentuan penyidikan. Guna merealisasikan ketentuan pidana, maka dalam Raperda Quo perlu dicantumkan ketentuan penyidikan. Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS sebagai penegak peraturan daerah. Dalam hal ini, Polisi Pamung Praja. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS mempunyai wewenang, yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan, melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. G. Ketentuan penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran daerah kabupaten kota atau berita daerah kabupaten kota, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan, pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan, dan akhir bagian penutup. Peraturan daerah ini mulai berlaku efektif 1 tahun sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kepahyang. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai bab kelima naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepahyang tentang pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. Apabila terdapat salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.